Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Namun pada video kali ini kita akan membahas permasalahan yang lebih rumit dibandingkan permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Langsung saja ke permasalahan yang pertama. Pak Rianto memiliki lahan berbentuk persegi panjang dengan luas 600 meter persegi. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena modal usaha yang tidak selalu mencukupi, tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahan. Akan tetapi, dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanami jagung dan kentang. Diketahui bahwa luas dari lahan tersebut adalah 600 meter persegi dan akan ditanami jagung serta kentang. Dan lahan yang ditanami kentang lebih luas daripada lahan yang ditanami jagung. Kita misalkan P adalah lahan yang ditanami jagung dan Q adalah yang ditanami kentang. Luas lahannya adalah 600 meter persegi sehingga pertidaksamaannya adalah P plus Q kurang dari sama dengan 600. Kemudian lahan yang ditanami kentang lebih luas daripada lahan yang ditanami jagung, sehingga Q lebih besar daripada P atau Q min P lebih dari 0. Dan P, Q, P dan Q lebih dari 0 karena tidak mungkin lahan yang ditanami jagung maupun lahan yang ditanami kentang itu 0 meter persegi. Kita perhatikan tabel berikut. Kita dapat memasukkan angka berapapun ke P dan Q, asalkan jumlah dari P plus Q maksimal yaitu 600 meter persegi, dan lahan Q harus lebih besar daripada P. Langsung saja ke grafiknya. Nah, kita perhatikan garis putus-putus berikut ini. Garis ini merupakan garis dari pertidaksamaan Q min P lebih dari 0. Garisnya putus-putus karena pertidaksamaan di sini menggunakan simbol lebih dari. Dan garis yang satunya ini adalah garis dari pertidaksamaan P plus Q kurang dari sama dengan 600. Garisnya tidak putus-putus karena simbol yang digunakan dalam pertidaksamaan ini adalah kurang dari sama dengan. Seperti biasa, untuk membuat garis ini kita harus menentukan titik ketika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Sehingga ditemukan ketika P sama dengan 0, Q-nya adalah 600, dan ketika Q-nya 0, P-nya adalah 600, sehingga mendapatkan garis ini. Begitu juga untuk Q min P. Atau garis Q min P ini sama dengan Q sama dengan P, sama dengan persamaan tersebut, sehingga garis Q sama dengan P atau garis X sama dengan Y itu bentuknya seperti ini. Itu pasti. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari P plus Q kurang dari 600 adalah di bawah garis ini. Kemudian untuk Q min P lebih dari 0, daerah penyelesaiannya di atas garis putus-putus ini. Nah, sehingga gabungan dari kedua pertidaksamaan ini, daerah penyelesaiannya yaitu di daerah yang bersih ini, karena daerah ini merupakan gabungan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan P plus Q kurang dari sama dengan 600 dan Q min P lebih dari 0. Inilah daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu Diana mengikuti ujian masuk kedinasan pada tahun 2017. Sistem ujian yang selektif dan kompetitif mengharuskan setiap peserta ujian harus memiliki nilai gabungan tes tertulis dan tes fisik minimal 65 dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan 0,4 untuk tes fisik. Namun setiap tes harus memiliki nilai minimal 55. Di sini Diana harus mendapatkan nilai minimal 65
dan dengan bobot 0,6 untuk tes tertulis dan 0,4 untuk tes fisik. Dan masing-masing tes, baik tes tertulis maupun tes fisik, harus mendapatkan nilai minimal 55. Kita misalkan X adalah nilai tes tertulis dan Y adalah nilai tes fisik. 0,6 adalah bobot nilai tes tertulis dan 0,4 untuk tes fisik. Dan nilai yang harus dicapai Diana minimal 65. Sehingga pertidaksamaannya yaitu 0,6 X plus 0,4 Y lebih dari sama dengan 65. Dan nilai minimal tiap tes 55 sehingga X lebih dari sama dengan 55 kurang dari sama dengan 100. Kenapa kurang dari sama dengan 100? Karena setiap tes bobot maksimalnya pasti 100. Begitu juga dengan Y. Y lebih dari sama dengan 55 dan kurang dari sama dengan 100. Kemudian perhatikan tabel berikut. Di sini kita memasukkan angka-angka ke X dan Y, di mana X harus minimal 55 dan Y juga 55. Tapi jumlah dari X dan Y-nya ketika disubstitusikan ke pertidaksamaan ini hasilnya minimal 65. Kemudian kita perhatikan grafiknya. Ini adalah garis dari 0,6 X plus 0,4 Y lebih dari sama dengan 65. Seperti biasa, untuk menggambarkan garis ini, kita harus menemukan titik ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sehingga mendapatkan garis ini. Kemudian kita perlu menggambarkan pertidaksamaan X lebih dari 55 dan kurang dari sama dengan 100. Jadi kita harus menggambarkan garis X sama dengan 55 dan X sama dengan 100. Kenapa X sama dengan 55 garisnya seperti ini? Perlu diketahui bahwa garis X sama dengan 0, dia merupakan garis vertikal. Dan Y sama dengan 0 adalah garis horizontal. Sehingga ketika kita mencari X sama dengan 55, terbentuklah garis vertikal dengan di sini adalah titik 55. Begitu juga dengan X sama dengan 100. Kemudian untuk Y sama dengan 100 dan Y sama dengan 55 juga seperti itu. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama yaitu dari pertidaksamaan X kurang dari lebih dari 55 sampai dengan kurang dari sama dengan 100. Daerah penyelesaiannya ada di sini. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 55 sampai dengan kurang dari sama dengan 100, daerah penyelesaiannya ada di sini. Nah, yang diwarnai adalah bukan dari daerah penyelesaian. Kemudian daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang terakhir yaitu 0,6X plus 0,4Y lebih dari sama dengan 65. Sehingga daerah penyelesaiannya itu ada di atas garis miring ini. Sehingga daerah penyelesaian dari gabungan pertidaksamaan ini adalah di daerah bersih ini, karena daerah ini merupakan gabungan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 0,6X plus 0,4Y lebih dari sama dengan 65, X lebih dari sama dengan 65 sampai kurang dari sama dengan 100, dan Y lebih dari sama dengan 55 sampai dengan kurang dari 100 adalah di sini. Cukup sekian penjelasan mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.